Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat siang Pater John. Dalam sesi yang keempat ini kita akan melihat bab 5 dan bab 6 dari buku Korban dan Pendamaian. Memang kedua bab ini cukup tebal sehingga tidak mungkin semua segi-segi dari kedua bab ini saya ungkapkan, tetapi mudah-mudahan saya berharap agar benang merah dari kedua bab ini cukup jelas, dan kalaupun nanti ada hal-hal yang belum jelas bagi saudara-saudara, bisa ditanyakan dalam bagian diskusi setelah 45 menit pembicaraan saya. Bab 5 berbicara tentang spiritualisasi korban dan pola korban dalam Perjanjian Baru. Sebelumnya kita berbicara tentang korban dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru saya tidak berbicara tentang korban karena memang rujukan ke korban tidak ada kan. Yang ada adalah spiritualisasi korban dan pola korban. Nah, spiritualisasi korban dan pola korban itu sederhananya demikian. Spiritualisasi saya pakai sebagai istilah untuk mengungkapkan bahwa terjadi perkembangan di mana orang-orang tidak lagi secara khusus memperhatikan atau mengkonsentrasikan diri pada korbannya, tetapi pada diri mereka sebagai pengorban, gitu ya. Di dalam Perjanjian Baru, dalam surat Roma pasal 12 itu kan ada ungkapan dari Rasul Paulus, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Jadi tadinya mungkin Rasul Paulus melihat bahwa orang-orang berkonsentrasi untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi lama-kelamaan kok agak lepas dari pribadi yang mempersembahkan itu, sehingga lalu beliau mengingatkan, dirimu itu yang penting, yang perlu kamu persembahkan sebagai persembahan yang hidup, dan menjadi persembahan hidup di dalam konteks Roma 12 itu bermakna sangat etis moral, ya. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu, gitu ya. Nah, di dalam bagian sebelumnya dari bab ini, saya membicarakan otokritik dan pertimbangan kembali terhadap ritual dan ibadah korban di dalam Perjanjian Lama. Pada sesi sebelumnya saya mengakui bahwa saya tidak bisa lagi menggali itu dan memberikannya kepada saudara-saudara karena waktu sangat terbatas. Jadi saudara-saudara harus membacanya sendiri, tetapi bolehlah dalam kesempatan ini sedikit saya ungkapkan kembali bahwa di dalam ibadah Israel kuno, misalnya di dalam Mazmur 40 dan 51 itu ada tekanan yang berubah, ya, dari ritualnya ke motivasi orang yang melaksanakan ritual tersebut. Jadi dalam Mazmur 51 misalnya dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak berkenan kepada zebah, korban perjamuan, maupun olah, yaitu korban bakaran. Persembahan atau korban yang ideal atau yang sejati bagi Tuhan
adalah jiwa atau batin yang hancur. Jadi dalam pemahaman ini motivasi yang menjadi hal yang sangat penting. Ya. Batin yang hancur, Ibraninya ruah nishbara, atau hati yang patah, itu yang menjadi perkenan Tuhan. Konteks dari hati yang hancur atau batin yang hancur ini dalam Mazmur 51 itu Yerusalem yang sudah hancur diserang musuh. Jadi Mazmur 51 ini nampaknya berasal dari zaman sesudah pembuangan. Namun biarpun demikian, kalau kita melihat secara lengkap terhadap seluruh Mazmur tersebut, maka memang motivasi merupakan sesuatu yang menentukan, ya. Biarpun ritual dijalankan dengan benar, tetapi kalau motivasi tidak ada, Tuhan tidak berkenan. Dengan menekankan pada motivasi yang merupakan sesuatu yang batiniah, kita dapat mengatakan bahwa di sini sudah dimulai sebuah proses spiritualisasi atau perohanian korban. Nah, dalam beberapa sastra kenabian juga memang ada kritik terhadap korban. Jadi dalam Amos dan Yeremia itu dipertanyakan tentang asal-usul korban itu dari mana. Apakah memang Tuhan memerintahkan hal itu? Padahal memang ya toh dalam kitab Imamat, seperti sudah saya terangkan, Musa mendapatkan amanah itu dari Tuhan di kemah pertemuan ketika mereka umat Israel masih berada di padang gurun gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Yesaya misalnya pasal 1, di situ juga disoroti orang yang berbondong-bondong pergi ke upacara-upacara korban di bait suci, tetapi dalam kelakuan sehari-hari tidak nampak apa yang mereka hayati, apa yang mereka katakan di dalam ibadah. Jadi di luar ibadah mereka menindas perempuan janda dan yatim piatu, dan mereka menumpahkan darah, misalnya seperti itu. Jadi di ibadah beramai-ramai mempersembahkan korban, tetapi di luar ibadah melakukan kekerasan terhadap sesama. Jadi ada bermacam-macam tanggapan-tanggapan di dalam Perjanjian Lama sendiri yang tentu saja bisa kita salah pahami seakan-akan dalam Perjanjian Lama mulai ada kritikan keras terhadap sistem korban itu sendiri, sehingga lebih mementingkan ibadah yang batiniah ataupun lebih mementingkan tindakan-tindakan etis moral. Sebetulnya tidak demikian. Mazmur 51 itu kalau Anda baca lagi dengan baik, memang pada bagian awalnya mengatakan Tuhan tidak menghendaki persembahan korban, tapi di bawahnya kembali lagi ada tekad dari si pemazmur bahwa aku akan membawa korbanku ke hadapan Tuhan. Dalam beberapa tafsiran lama sekitar 50 tahun yang lalu di kalangan Protestan memang ada nada-nada seperti itu sih, karena memang seperti saya kemukakan dalam pendahuluan dari buku Korban dan Pendamaian ini, orang Protestan memang agak dalam tanda kutip anti korban gitu ya. Jadi maunya adalah ibadah
yang bisa ditelusuri di Alkitab itu adalah ibadah yang tidak menekankan pada korban, tapi sulit dibuktikan dalam Perjanjian Lama ya. Jadi yang bisa dibuktikan paling-paling adalah otokritik tadi. Jadi yang sama sekali tidak menghindarkan, tidak menyebabkan ibadah korban lalu disingkirkan. Nanti akan kita melihat bahwa ada hal yang faktor eksternal yang menyebabkan ibadah korban tidak dilaksanakan, yaitu penghancuran bait suci oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Jadi sejak itu umat Yahudi tidak lagi melaksanakan ritual korban. Tapi itu kan bukan karena mereka sendiri yang mau, tetapi karena ada halangan, dan sampai hari ini rupanya masih tetap berhalangan. Jadi mereka lalu beribadah di sinagoge-sinagoge. Ibadah di sinagoge itu agak mirip dengan ibadah-ibadah di gereja-gereja Protestan memang, karena tekanannya adalah pada Torah, pada kitab suci gitu ya. Tapi untuk mengatakan bahwa dengan adanya sinagoge semua perangkat-perangkat dan ritual-ritual dari ibadah lalu diabaikan, itu tidak betul ya, karena untuk orang bisa sekolah menjadi rabi di kalangan umat Yahudi, dia harus dengan tekun mempelajari berbagai macam aturan-aturan tentang korban dan bagaimana loopholes seperti yang saya kemukakan itu. Jadi tetap aja dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan jurisprudensi misalnya, dengan hukum agama Yahudi, para rabi itu mengandalkan pada teks-teks korban seperti yang kemarin sudah kita lihat bersama-sama. Nah, faktor lain saudara-saudara yang berperan dalam mendorong spiritualisasi korban adalah perkembangan dari kisah pengorbanan Ishak di Kejadian 22 zaman pasca Perjanjian Lama. Anda tahu ceritanya kan, Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan putranya sendiri yaitu Ishak dalam rangka menguji iman Abraham. Nah, dalam teks Kejadian itu memang ya, tapi terserah kita sebagai pembaca ya. Umumnya karena di situ ditekankan tentang ujian pada Abraham, kita lalu memperhatikan Abraham. Ya, jadi teladan yang nanti kita ambil, dan ya karena kita ini romo-romo pendeta-pendeta, biasanya kita lalu ke Abrahamnya yang begitu yakin kepada Tuhan, sehingga meskipun dia mendapat amanah yang di luar kemampuannya untuk merasionalisasi, katakanlah amanah yang tidak masuk akal, yaitu membunuh anak sendiri, anak satu-satunya lagi kan, anak tunggal, dia menjalankannya. Dan akhirnya memang apa yang terjadi, Tuhan membatalkan amanah itu, sudah yakin akan iman Abraham sehingga Ishak tidak jadi dikorbankan. Namun demikian, dalam tradisi-tradisi tradisi-tradisi di luar Kejadian 22 atau bahkan di luar Perjanjian Lama, misalnya di Targum Palestina. Targum itu adalah parafrase dari beberapa perikop-perikop dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Aram. Ishak, nah ini ya, Ishak bukannya tidak jadi dikorbankan, tidak jadi mati disembelih,
Oleh karena kita tahu ceritanya kan ada malaikat yang diutus untuk menahan pisau itu sehingga tidak jadilah Ishak disembelih. Ishak malah digambarkan sebagai hamba Tuhan yang dengan rela menjalankan kewajibannya menjadi korban. Dan dia malah menasihati bapaknya untuk mengikuti kehendak ilahi ini. Bulan lalu kan ada perayaan Idul Adha dari saudara-saudara kita umat Islam dan cerita tentang Abraham atau Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail itu juga memperlihatkan Ismail, atau ya di salah satu teks yang lain disebut putranya tapi tidak disebut namanya. Itu mengatakan pada bapaknya, Pak, jalankan aja, ini saya rela kok, gitu loh. Jadi dalam tradisi ini perhatian pindah dari Abraham ke Ishak, dan tokoh Ishak menjadi tokoh yang dimuliakan. Jadi orang lalu mengingat akan pengorbanan Ishak, dan ini dalam tradisi Yahudi disebut akedah, A-K-E-D-A-H, akedah, yang berarti mengikat. Dalam Kejadian 22 ayat 9 ada teks yang mengatakan Abraham mengikat Ishak sebagai korban, ya. Jadi dalam tradisi ini kematian Ishak memiliki makna soteriologis redemptif. Dalam arti kematiannya sebagai korban yang rela memberikan manfaat bagi Israel. Tetapi sekaligus juga pemahaman ini memperkembangkan ide mengenai korban pengganti. Jadi bukan lagi domba jantan yang menjadi pengganti Ishak, melainkan Ishak sendiri adalah korban pengganti bagi Israel. Sekaligus tindakannya yang rela ini menjadi teladan atau exemplary act. Dan kalau kita mengikuti Robert Daly, seorang pakar teologi korban dari dari Gereja Katolik, maka rujukan ke akidah ini ada juga dalam Perjanjian Baru berkaitan dengan makna kematian Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, misalnya di surat Ibrani 11, surat Yakobus 2, ada bermacam-macam lagi contoh yang diperlihatkan oleh Robert Daly, maka kelihatannya mereka yang berada di Perjanjian Baru itu tidak mengacu pada kisah Ishak di Kejadian 22. Karena di Kejadian 22 kan Ishak tidak mati. Tetapi ke kisah-kisah akedah di mana Ishak mati. Dan itu dipakai sebagai tipologi, sebagai contoh untuk memperlihatkan bagaimana Kristus mati secara mulia, gitu loh. Dan Yesus Kristus tentu tidak dikorbankan, ya toh. Dia dengan rela hati mengorbankan diri berdasarkan cinta kasih yang habis-habisan kepada dunia ini, begitu. Jadi saya kira ini penting untuk dipahami oleh kita semua.
Juga tentang korban pengganti yang model seperti sekarang ini ya, yang bersifat spiritual itu juga berkembang selain dari kisah Ishak di luar PL, juga dari pemahaman di dalam Perjanjian Lama mengenai hamba Tuhan. Jadi di dalam teks Yesaya ada 4 perikop teks tentang hamba Tuhan. Yesaya 42 1 sampai 9, Yesaya 49 1 sampai 7, Yesaya 54 sampai 11, dan Yesaya 52 13 sampai 53 12. Saya menyoroti yang terakhir aja, Yesaya 53, karena itu yang sangat banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Nah, Yesaya 53 itu memang memperlihatkan hamba Tuhan yang menderita, dan berbeda dengan 3 perikop hamba Tuhan yang lain. Kelihatannya perikop di Yesaya 53 ini mengacu pada tokoh individual. Siapa dia kita tidak tahu, banyak dugaan, tapi saya kira kita jangan ke situ. Hamba Tuhan ini individual, meskipun tokoh individual ini bisa juga tetap mewakili Israel sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi agak ambigu memang di situ. Ini hamba Tuhan ini Israel yang menderita dan kemudian menjadi model bagi bangsa-bangsa bagaimana harus hidup dalam situasi seperti itu, atau seorang individu, seorang pribadi yang menderita dan bagaimana dia menjadi model untuk mereka yang lain untuk bisa hidup dalam situasi seperti itu. Nah, dalam Perjanjian Baru memang Yesaya 53 itu dilihat sebagai nubuat, sebagai prediksi tentang Yesus yang kemudian akan datang dan menjalankan hidupnya sedemikian rupa seperti hamba Tuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus menggenapi nubuat-nubuat tentang hamba Tuhan tersebut. Nah, demikian juga saudara-saudara di dalam Injil-Injil sinoptik, kalau kita melihat di situ ya, penggambaran tentang Yesus mengikuti memang pola korban. Jadi tekanan pada pola korban, bukan korbannya, karena di dalam narasi Injil-Injil itu misalnya kita melihat bagaimana pribadi atau figur Yesus itu melayani dengan memperhatikan segi-segi etis dan moral daripada segi-segi ritual. Anda tentu pasti ingat bagaimana Yesus harus menghadapi agama yang sangat kaku pada waktu itu, yang menekankan aturan-aturan, misalnya Sabat. Ya, jadi ada cerita-cerita tentang Yesus yang ditegur oleh karena dia tetap melaksanakan pekerjaannya, melayani orang-orang yang sakit dan menderita, meskipun hari itu hari Sabat di mana orang dilarang bekerja. Seorang pakar Perjanjian Baru yaitu Markus Borg, BORG, itu mengatakan bahwa politik Yesus, dia menggunakan istilah politik ya, tidak apa-apa. Politik Yesus adalah politics of compassion. Dan itu dipertentangkan dengan apa yang
dilakukan oleh lawan-lawan Yesus, yaitu orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, yaitu politics of holiness. Sabat kan menekankan pada holiness, dan orang tidak boleh bekerja karena nanti melanggar holiness, kekudusan. Tapi menurut Borg, politics of compassion itu justru menekankan compassion lebih penting daripada kekudusan. Nah, tentu kita bisa masuk ke dalam perdebatan dengan Borg. Jadi menurut saya, sebagai orang-orang beragama, apalagi sebagai pejabat-pejabat agama, kelihatannya kita nggak bisa kalau tidak pakai politics of holiness. Tetap harus memperhatikan kekudusan. Tetapi saya kira kekudusan itu tidak boleh dilakukan dengan mutlak sehingga membuat kita melupakan compassion. Dan kalau memang sangat mendesak, compassion lah yang didahulukan daripada holiness. Jadi, tapi ini pun dalam jurisprudensi Yahudi ada, ya. Jadi ketika orang berada dalam bahaya maut dan harus diselamatkan, ya sudah, sabat pun bisa dilanggar gitu loh. Nah, ini berarti kan dalam keadaan-keadaan tertentu kita tetap harus mengingat compassion, dan compassion lah yang kita laksanakan, di samping tentu saja holiness itu. Nah, dalam perjamuan malam ini kan yang memang betul memperlihatkan ada pola korban. Memang bukan korban, pola, karena ini kan dalam perjamuan malam Yesus, atau katakanlah para penulis Injil, menggambarkan Yesus mengadakan perjamuan malam yang adalah perjamuan malam Yahudi, yaitu seder. Seder itu sebuah upacara yang mengingat malam ketika menjelang umat Israel dilepaskan oleh Tuhan dari penindasan di Mesir. Jadi dalam seder itu memang ada daging domba, tetapi yang menjadi pusat perhatian adalah roti dan anggur. Dalam buku saya mengutip secara lengkap prosedur dari seder itu biar Anda tahu juga. Tapi gampang. Dan saya mengaku di sini bahwa untuk seder itu saya ambil dari Wikipedia, karena sudah tersedia sih. Jadi mengandalkan itu, meskipun banyak orang bilang kalau kita mengutip dari Wikipedia, reputasi ilmiah kita turun. Ya sudah, enggak apa-apa juga. Saya sudah sudah umur 70 ke atas. Terserahlah reputasi saya turun pun enggak masalah. Tapi yang penting saya kira kita ya kalau lihat Wikipedia itu juga jangan begitu-begitu saja diambil gitu. Kritis juga. Tapi menurut saya setuju aja ada Wikipedia, sangat menolong kan. Sangat menolong kita untuk mencari sendiri. Jadi menurut saya Wikipedia itu ada unsur demokratisasinya gitu. Kita tidak usah lagi tergantung pada pakar-pakar yang kadang-kadang sangat menekankan bahwa mereka sajalah yang tahu mengenai ini atau itu gitu loh. Saya kira dengan batas tertentu kita bisa saja menggunakan Wikipedia.
Tapi saya tidak tahu pendapat Pater John bagaimana kalau baca tesis atau skripsi yang ngutip Wikipedia. Tapi itu soal sampingan sih yang bisa kita perdebatkan nanti gitu ya. Nah, begitu juga ada banyak sih perikop yang saya pakai di sini. Tapi satu hal lagi saja yang saya mau kemukakan, yaitu tentang apa yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus memang di satu pihak menggunakan istilah hilasmos atau hilaskomai, dan itu berarti memang pendamaian. Tapi di pihak lain Rasul Paulus juga memakai kata katalage yang berarti rekonsiliasi atau perdamaian. Nah, tokoh teologi kontekstual Indonesia dari Sumba yang terkenal yaitu Andreas Yewang, itu tahun 80-an, tahun 82 menulis sebuah buku yang bagus mengenai pendamaian, atonement. Dan Yewang menggunakan keduanya. Jadi dia menekankan di satu pihak ada pendamaian, yaitu bagaimana yang ilahi dan manusia itu berdamai. Tapi yang kedua ada rekonsiliasi. Pendamaian menyebabkan perdamaian. Jadi buku Yewang judulnya itu pendamaian. Menurut saya sebenarnya judulnya itu pendamaian dan perdamaian. Tetapi memang dampak dari karya penyelamatan Kristus itu kedua-duanya. Dan supaya Anda tahu saja, meskipun buku itu sudah lama dan sudah tidak pernah dicetak lagi, ketika kita sama sekali belum berbicara di Indonesia tentang rekonsiliasi manusia dengan alam, Yewang sudah bicara seperti itu. Kan luar biasa ya. Cuma ya mungkin karena dia menulis dalam bahasa Indonesia, orang tidak tahu. Orang-orang di dunia luar kan maunya harus nulis dalam bahasa Inggris gitu, baru orang diakui. Tapi Yewang juga tidak terlalu pusing itu. Jadi bagi dia yang penting adalah agar kita di Indonesia ini betul-betul mempelajari teks-teks dan seberapa bisa mencari relevansinya dengan sungguh-sungguh. Bisa saja kita yang lebih dulu mempelopori ide-ide daripada orang di dunia barat. Bisa. Buktinya itu. Saya berani bilang bahwa apa yang dikatakan oleh Yewang di tahun 80-an tentang rekonsiliasi manusia dengan alam, yang sekarang secara sangat banyak dibicarakan dalam kerangka kerusakan ekologi, itu menurut saya sudah sesuatu gitu ya. Nah, itu yang mengenai bab ini, saudara-saudara, tidak bisa saya kemukakan semua lah. Tapi nanti saudara lihat sendiri. Yang di bab berikutnya saya mau memperlihatkan adalah bagaimana orang-orang di zaman pasca Alkitab meneruskan benang-benang merah yang ada di dalam Alkitab ini, korban, spiritualisasi korban dan pola korban dalam Perjanjian Baru, dan meneruskannya menjadi ajaran-ajaran doktrinal. Jadi saya secara khusus akan memperlihatkan 3 pemahaman mengenai pendamaian, mengenai atonement yang dianut oleh semua kita.
Jadi baik Katolik dan Protestan. Yang pertama itu pendamaian berupa pemulihan kehormatan Allah. Bahasa Latinnya satisfactio. Dalam pemahaman ini yang pertama diungkapkan oleh Anselmus, itu tekanannya adalah pada kehormatan Allah. Jadi manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hal itu menyinggung kehormatan Allah. Nah, kehormatan Allah ini kan harus dipulihkan, harus dikembalikan. Namun manusia tidak bisa melaksanakannya oleh karena manusia adalah manusia berdosa. Maka Allah sendiri turun tangan untuk memulihkan kehormatannya, yaitu dengan mengirim putranya Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa ini dan dengan demikian memulihkan kehormatan Sang Bapa. Nah, ajaran satisfaksio ini memang yang paling banyak diterima, meskipun ada juga yang sedikit mempertimbangkan kembali. Jadi salah satunya yang mempertimbangkan kembali itu ternyata Thomas Aquinas. Ada dalam buku saya, ada 7 poin yang dikemukakan oleh Aquinas dalam rangka menghilangkan kesan seakan-akan Tuhan Allah sebagai Bapa di sini mengorbankan anaknya gitu loh. Ya, jadi ada tindakan kekerasan kan, seakan-akan Yesus dikorbankan oleh Sang Bapa gitu loh. Jadi nanti Anda lihat sendiri bagaimana itu. Namun pada pokoknya dapat dikatakan dalam pemahaman Anselmus Satisfaksio ini, pengorbanan Yesus Kristus merupakan sesuatu yang memang penting, yang menghasilkan atonement. Tetapi jangan itu dimutlakkan sedemikian rupa sehingga menghilangkan unsur-unsur kerahiman dari Sang Bapa yang nanti akan ditampung di dalam kedua pemahaman yang lain. Terutama dalam pemahaman berikut ini, yang kedua, yaitu atonement sebagai wujud atau dampak dari tindakan moral. Jadi Yesus datang ke dunia ini dalam rangka untuk mewujudkan cinta kasih yang sangat besar dari Tuhan, yang kalau kita dengar Prof. Bonuiratmo, dia selalu mengatakan Yesus yang mencintai habis-habisan. Itu Yesus datang dan karena cinta kasih yang besar, dia dengan rela menanggung segala sesuatu yang risiko yang dapat terjadi, supaya dengan demikian dunia ini dapat didamaikan dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus menjadi teladan. Jadi kedatangannya itu dalam rangka atonement memang tidak salah, tetap di situ, tetapi sekaligus untuk mengajarkan manusia supaya bisa meneladani Yesus dan menjadi juga bersedia juga untuk mengorbankan nyawa dalam rangka untuk membela yang lain. Nah, Anda tentu ingat di dalam Injil Yohanes ya, dalam perjamuan malam Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang
yang memberikan nyawanya bagi sesamanya. Gitu. Ya, jadi ini dan yang mengajarkan ini di zaman abad pertengahan itu adalah Abelardus. Memang ada perbedaan sih antara Anselmus dan Abelardus. Tetapi masih ada satu lagi paham tentang atonement yang memang baru mulai relevan atau dipelajari kembali pada tahun 30-an sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu memang orang-orang di Eropa Barat, orang Kristen merasa agak terkepung. Di satu pihak mereka berhadapan dengan komunisme yang mulai diterima di mana-mana di sebelah timur Eropa. Tetapi kemudian mereka juga berhadapan dengan fasisme di Jerman dan Italia. Jadi kita mau apa ini katanya. Dan melihat bagaimana orang-orang komunis dan fasis itu memperlakukan warga-warganya, mereka berkata jangan-jangan ini kuasa-kuasa gelap yang kembali dalam wujud-wujud yang kejam, ya. Jadi bukan kembalinya setan dan sebagainya, seperti yang kadang-kadang kita dengar kalau kita pergi ke NTT gitu ya, wilayah setan dan seterusnya itu ya. Tetapi dalam struktur kekejaman yang terjadi. Lalu pemahaman yang sebelumnya ada di dalam bapak-bapak gereja tentang Yesus yang menyelamatkan dunia ini katakanlah secara cerdik atau secara diplomasi itu muncul lagi gitu loh. Jadi maksudnya gini, Yesus tidak datang dan menghancurkan kekejaman atau kuasa gelap dengan kekerasan, tetapi dengan diplomasi. Martin Luther, salah satu pembaharu gereja itu menceritakan seperti ini. Jadi setan berkuasa atas dunia ini, kelihatannya kekuasaannya tidak terkalahkan, tetapi kemudian Sang Bapa mengirim Yesus dan dalam kelemahannya mati di kayu salib, setan kalah. Dan Luther menggunakan perumpamaan yang kalau kita dengar sekarang agak lucu. Setan itu ikan, sedangkan Yesus itu umpannya, cacingnya. Lalu Sang Bapa itu mancing, ikan melihat cacing, umpan kecil, langsung nangkap, mengira dia menang, tetapi ternyata dia kalah gitu loh. Nah, bukan Luther aja, dalam buku saya ada minimal 3 orang lain yang juga pakai contoh seperti itu. Tapi saya menganjurkan Anda jangan pakai contoh itu sekarang, nanti orang-orang pada tertawa gitu. Bagaimana Yesus kok bisa diumpamakan seperti cacing? Tapi Luther bilang, ini kan diambil dari Mazmur 22. Anda tahu Mazmur 22 itu kan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian beberapa ayat sebenarnya aku ini seperti cacing. Nah, Mazmur 22 itu kan dikutip dalam Perjanjian Baru sebagai kata-kata Yesus di kayu salib. Jadi kalau konsekuen, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus juga pada akhirnya sampai di kata aku ini seperti cacing. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa Luther itu mengada-ada gitu loh. Dia melihat di Alkitab Perjanjian Lama dalam Mazmur 22 itu sendiri. Nah, pemahaman ini agak
cocok dengan apa yang saya kemukakan dalam kuliah sebelumnya tentang pemahaman korban yang piakuler dari Evans Pritchard yang kemudian di Indonesia dipakai oleh Eben Nubantimo. Jadi di situ memang ada pihak ketiga. Jadi Allah Bapa, Allah manusia, dan ya kuasa gelap, setan lah begitu. Jadi ini tetap berlaku juga. Dan yang penting adalah meskipun kita tidak meremehkan kuasa setan, akhirnya yang penting adalah bahwa Yesus menjadi pemenang. Maka pemahaman atonement yang ketiga ini biasanya disebut juga Christus Victor gitu ya. Nah, ketiga pemahaman ini tentu ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi menurut saya lebih baik kita memperhatikan ketiga-tiganya saja. Dan itu berarti kita harus coba mempelajari juga model kedua dan ketiga. Kenapa, saudara-saudara? Karena saya rasa di Indonesia ini orang-orang Kristen baik Protestan dan Katolik hanya memperhatikan satisfaksio. Dan seakan-akan hanya itu saja ajaran doktrinal yang ada mengenai atonement, mengenai pendamaian. Padahal ada dua lagi gitu loh. Ya. Yewang bilang bahwa kita suka pada yang pertama karena agak cocok dengan agama suku, di mana memang korban diberikan dalam rangka mengambil hati dari dewa-dewa atau kuasa-kuasa yang tersinggung, ya toh, seperti itu, dan kehormatannya harus dikembalikan dengan memberikan korban. Yaitu salah satu alasan yang dikemukakan oleh Pak Yewang. Tapi ya bagi saya yang penting adalah tiga-tiganya penting, tapi saya mau memperlihatkan bahwa yang kedua itu Yesus sebagai moral influence, yang pertimbangan moral, teladan, panutan dalam bahasa Jawa, itu cocok dengan pemahaman di dalam Islam mengenai mereka yang menjadi teladan. Ya, tadi sudah saya katakan di dalam Al-Quran, Ismail atau putra Ibrahim itu menjadi teladan, ya toh. Tapi juga dalam banyak hal lain, agama Islam sangat memperhatikan tentang keteladanan itu. Sehingga menurut saya ada kesamaan, commonalities di antara pemahaman atonement yang kedua ini dengan pemahaman Islam tentang keteladanan. Maka dalam rangka kita hidup bersama, apa salahnya sih kita ke situ? Kemudian juga keteladanan ini juga sangat penting di dalam agama Buddha dan Konghucu. Jadi dalam rangka hidup bersama di dalam kemajemukan agama-agama di Indonesia, pemahaman kita mengenai Yesus sebagai teladan itu saya kira tidak apa-apa kalau kita kembangkan sehingga punya gaung atau bisa punya kesamaan dengan apa yang kita lihat di dalam, apa yang ada di dalam Islam maupun yang ada di dalam Buddha dan Konghucu. Nah, sekali lagi waktu saya sudah sangat terbatas. Kita harus masuk dalam diskusi. Tentu banyak-banyak hal yang tidak sempat saya kemukakan di sini, terutama juga mengenai ada pandangan dari teman-teman Mennonite, orang-orang aliran Mennonite, bahwa semua ajaran atonement itu mengandung kekerasan, sehingga perlu dicarikan yang
tidak mengandung kekerasan, dan ini didukung juga oleh banyak feminis-feminis. Tidak sempat saya uraikan, tapi ya Anda pelajari, dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan juga Pater John, saya sangat mengharapkan Anda juga memberi tanggapan di dalam pertemuan kita ini.